Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, setelah mengikuti perkara tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo selama berbulan-bulan, maka salah satu kesimpulan yang bisa saya tarik adalah bahwa gerombolan penuduh itu memang merupakan gerombolan yang sangat lihai. Mereka benar-benar merupakan gerombolan yang sangat terorganisir dengan baik, terencana, dan rapi. Mereka juga terdiri dari orang-orang yang sangat militan, benar-benar lihai, banyak melakukan pergerakan-pergerakan dan move-move yang terkadang tidak mampu diikuti atau diantisipasi oleh para pembela Jokowi itu sendiri. Ini juga nampak sekali ketika muncul wacana mediasi, restoratif justice, abolisi, dan sebagainya. Itu memang mereka yang meng-create, mereka yang memproduksinya. Dalam hal ini mereka memakai politik dua muka. Satu, mereka menginginkan apa yang dinamakan perdamaian, entah bentuknya nanti berupa restoratif justice atau mungkin menginginkan abolisi dari presiden, SP3 dan sebagainya. Intinya apa? Intinya mereka ingin lepas dari jerat hukum. Mereka inginnya tidak memiliki konsekuensi atas apa yang mereka lakukan selama berbulan-bulan ini. Tapi di lain pihak apa? Mereka tetap menggaungkan ke publik bahwa Jokowi itu memakai ijazah palsu. Itu tidak luntur dan tidak berkurang bahkan ketika status mereka sudah menjadi tersangka. Ini nampaknya kurang dibaca oleh para pendukung Jokowi, sehingga ketika ada wacana mediasi, terkadang saya lihat ada unsur dari pendukung Jokowi yang terhanyut. Mereka sangat lihai sekali, tapi tujuan akhirnya tetap adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Karena mereka sudah berketetapan sejak awal bahwa Jokowi itu pemakai ijazah palsu. Walaupun mereka tahu bahwa nanti kalau proses hukum ini lanjut sampai ke persidangan, sampai ada keputusan hukum yang inkrah, mereka akan kalah. Karena mereka tidak punya bukti apa-apa, kecuali asumsi dan tafsir-tafsir saja. Bukti semua ada pada Jokowi dan pihak UGM. Jokowi jelas memegang ijazah dan mungkin ada dokumen-dokumen lain. Fakultas Kehutanan memiliki berbagai macam dokumen, mulai dari Jokowi masuk hingga Jokowi lulus dan wisuda. Puluhan, bahkan mungkin ratusan. Apalagi kalau kita mengingat bukti-bukti dari skripsi-skripsi dari fakultas lain atau di Fakultas Kehutanan tapi angkatan-angkatan seangkatan dengan Jokowi maupun angkatan lain itu sangat banyak sekali untuk ranah skripsi. Kalau bicara masalah ijazah, jelas ijazah pembanding Jokowi banyak, dari rekan seangkatan maupun seperiode wisuda. Juga nampaknya juga diambilkan bukti dari beberapa ijazah dari luar Fakultas Kehutanan. Jadi sudah sangat kuat. Dari awal saya mengatakan bahwa trio RRT, teroris itu tidak memiliki bukti apapun, jelas tidak memiliki bukti apapun. Bahkan mereka tidak memiliki evidence base. Mereka tidak pernah memegang ijazah Jokowi, melihatnya pun tidak pernah. Mereka sangat lemah, mereka hanya berasumsi dan tafsir-tafsir liar. Tapi mereka curang, menuduh, menghina, memfitnah, tapi ingin lepas dari jerat hukum. Itu yang dilakukan. Bahkan jauh hari sebelum mereka ditetapkan sebagai tersangka, itu sudah gencar diucapkan. Saya tunjukkan bukti videonya ya, saya tunjukkan. Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memberikan kebijakannya untuk memberikan hak abolisinya dan kemudian memberikan amnesti, maka kepada kami tentu saja semestinya lebih dari itu. Kami tidak melakukan
kriminalisasi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman 12 tokoh yang dikriminalisasi, tentu saja sangat mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto lebih concern kepada persoalan kami. Ya, itu statement dari Tifa jauh sebelum mereka ditetapkan sebagai tersangka, karena tadi ada ucapan 12 orang ya, artinya itu masih statusnya sebagai terlapor. Di video itu jelas Tifa jauh hari sudah menginginkan agar Prabowo turun tangan untuk memberikan abolisinya, dan dia serta teman-temannya sudah mengatakan bahwa mereka itu tidak bersalah sama sekali. Mereka adalah korban kriminalisasi. Setelah berjalannya waktu, mereka menghantam habis-habisan Jokowi dengan berbagai framing, berbagai fitnah. Akhirnya apa? Kemudian Polda Metro Jaya menaikkan status mereka sebagai tersangka dari 12 terlapor menjadi 8 tersangka. Kemudian muncullah wacana untuk berdamai, bentuknya macam-macam. Ada yang restoratif justice, abolisi masih, SP3 dan sebagainya. Atau ajakan untuk bermediasi. Ini didukung penuh oleh Refli Harun, atau bahkan mungkin Refli Harun yang memiliki inisiatif seperti itu. Atau Refli Harun itu seperti penasehat bagi mereka ya. Dia sepertinya sangat didengar suara Refli Harun. Kemudian Refli Harun menghubungi pihak Jimli Asidik yang kebetulan menjadi ketua dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Walaupun ada gimmick-gimmick, pihak Refli cenderung mengingkari bahwa pihak dialah yang berinisiatif untuk menemui Jimli. Akan saya tunjukkan bukti videonya bagaimana Jimli mengaku bahwa inisiatif itu datang dari Refli Harun. Tentunya dari Refli Harun dan kawan-kawan. Ya, ada surat. Nah, atas dasar surat permohonan itulah kami gabung dalam satu forum ini untuk mengadakan rapat dengar pendapat. Ya kan? Nah, tapi khusus untuk Pak Refli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami, dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu, Zoom. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu, supaya apa? Supaya kita fair. Nah, itu pengakuan dari Jimli Asidik ya, bahwa dialah yang dihubungi oleh Refli Harun untuk bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menggulirkan wacana mediasi, entah nanti pada akhirnya bentuknya restoratif justice atau apalah seperti itu. Namun di lain pihak, mereka juga menggunakan muka yang lain, menggunakan muka gengsi, bahwa mereka akan maju terus sambil menggaungkan bahwa Jokowi lah yang salah, Jokowi lah yang pemakai ijazah palsu. 99,9% ijazahnya palsu, 11.000 triliun persen ijazahnya palsu. Ini diwakili oleh Ahmad Kossinuddin dan Roy Suryo itu sendiri. Akan saya tunjukkan bukti videonya. Ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Walaupun di berbagai media sosial diributkan bahwa mereka pecah,
terutama Ahmad Kozinudin ini ya sebagai sosok yang kelihatannya tidak dipakai lagi. Tapi pada faktanya, saya lihat di video-video yang terakhir ini, mereka masih bersama. Ahmad Kozinudin tidak dibuang, masih bersama. Banyak video-videonya. Ini artinya apa? Itu bagian strategi mereka. Di lain pihak mereka memainkan politik dua muka. Satu ingin berdamai alias ingin lepas dari jerat hukum. Satunya lagi tetap ingin menghantam Jokowi. Itu politik dua muka. Mereka juga main drama seolah-olah di internal mereka ada perpecahan, padahal tidak. Ini pendukung Jokowi harus cermat, jangan terhanyut arus permainan mereka, jangan menari di atas tabuhan kendang mereka. Apalagi sosok Roy Suryo ini, dia memainkan peran watak yang luar biasa, menolak damai, bahkan sudah mematok diri mereka bahwa mereka adalah pihak yang benar. Akan saya tunjukkan videonya. Kan dengar-dengar, ada yang kami minta maaf. Apanya yang minta maaf? Dia yang harus minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia karena telah membohongi rakyat. Kalau misalkan ada kesempatan membuka pintu untuk abang datang berkunjung ke Pak Jokowi, Kok saya datang? Nggak mau Masalahnya berarti? apa sih? Oke. Gitu loh. Datang ke tempat netral kepada rakyat, buka ijazahnya di depan publik seperti yang dilakukan tadi di filler ya. Kalau melihat statement dari Roy Suryo ini sangat angkuh, jumawa, dan ketus. Makanya Jokowi maupun para pendukungnya harus menyaksikan rangkaian ini semua. Jangan sampai terkecoh permainan mereka. Ketika mereka lengah mengikuti wacana mereka untuk damai, namun di lain pihak penuduh ijazah palsu tidak akan melepaskan tuduhan mereka, tetap menghantam. Roy Suryo sudah bertekad tidak mau berdamai, bahkan nggak ada kata maaf. Ini harus jeli Jokowi dan para pendukungnya. Saya sendiri akan mendukung proses ini masuk ke persidangan sampai ada putusan hakim yang inkrah, karena itu yang dibutuhkan oleh publik luas, bahwa yang salah akan dinyatakan salah, yang benar akan dinyatakan benar, yang salah akan menerima konsekuensi hukumnya, tidak lepas begitu saja. Entah nanti dihukum ringan atau berat itu tidak menjadi masalah. Yang jelas harus ada keputusan inkrah yang jelas, siapa salah siapa benar. Jangan setengah-setengah. Nanti Jokowi akan rugi sendiri seandainya terjadi mediasi kemudian perdamaian, entah apalah itu bentuknya, pasti akan di-framing bahwa Jokowi menyadari ijazahnya palsu dan tidak akan menang di pengadilan. Itu jebakan Batman dari pihak penuduh ijazah palsu. Mereka menggiring agar Jokowi masuk ke area perdamaian. Seperti itu. Mungkin video saya kali ini singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam merdeka.